memang nanti di sana dan banyak record label yang bisa tertarik sama The Massive dan kita bisa berpartner dengan mereka dan bisa yang pasti merilis album internasional The Massive yang pertama nanti ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan di tahun depan. Oh gitu. Jadi memang ini udah sedemikian rencana yang udah sedemikian dilaksanakan gitu ya? Plannya memang di Muse Expo nanti selain kita ada showcase juga kita juga akan melakukan business meeting juga yang memang lebih spesifik untuk kita ngapain aja nanti di LA. Setelah pulang dari sini kita akan bikin plan. Kita akan bikin plannya salah satu adalah rekaman. Nanti kita balik lagi ke LA, kita rekaman. Terus setelah itu kita akan bikin perencanaan dan bagaimana promosinya seperti apa. Dan plannya sih kita pengennya tahun depan sudah rilis albumnya gitu. Oke. Persiapan tadi ngapain aja sebelum latihan? Ya persiapan pastinya ini adalah hari terakhir kita latihan. Jadi kita sebelumnya sudah ada 3 kali latihan untuk fokus di acara ini. Kita membawakan sekitar 5-6 lagu karena waktunya tidak banyak, hanya setengah jam, kira-kira setengah jam aja. Tapi di situ kita harus all out karena yang nonton nanti itu bukan penonton biasa tapi semua pelaku musik, industri musik dunia di Amerika yang base-nya di Amerika itu hadir dan nonton kita gitu. Jadi yang datang tuh bukan kelas yang penonton gitu. Bukan kelas yang karyawan, bukan, tapi ini CEO semua, CEO, jadi penentu kebijakan yang memang sudah menjalankan bisnis musik itu ya puluhan tahun gitu. Dan kita nanti akan bertemu dengan mereka, kita akan tampil di depan mereka. Ya semoga mereka tertarik sama The Massive. Berapa band sih yang rencana tampil? Apa Rian doang? Ada Massive doang? Kalau band Indonesia hanya The Massive, tapi kalau nggak salah ada beberapa band-band yang lain juga ya. Tapi kebanyakan dari Eropa, dari Meksiko. Ada yang dari Meksiko, ada yang dari Amerika juga. Ada dari Italia, dari Australia ada. Jadi kalau yang Asia kayaknya hanya The Massive aja. Iya. Gimana Bang, seberapa tegangnya kalian menghadapi situasi kali ini? Mungkin bisa dikatakan lebih tegang daripada ditonton juri ya. Ini kan CEO semua. Ya, ini rasanya seperti band baru mau audisi ya. Benar. Jadi karena memang ini adalah langkah yang baru yang belum pernah kita tapaki sebelumnya. Jadi memang next step yang Luar biasa. Cita-cita kita yang selanjutnya gitu kan. Selama ini kita sudah berkarir musik di Indonesia, alhamdulillah sudah sampai album ke-8 di Indonesia. Dan rencana kita ke depan ya setelah ini kita akan membuat album internasional gitu. Jadi memang pasti adrenalinnya akan berbeda, akan lebih bikin tegang sih pasti ya. Tapi semoga biasanya kalau misalnya sebelum naik panggung mungkin masih tegang itu, tapi saat udah bunyi itu biasanya udah hilang tuh. Udah langsung enjoy lah. Terakhir mungkin apa yang mendorong kalian sebegitu ya tertarik kayak gitu untuk, maksudnya kan kalian kan bisa salah satu ya, band yang sukses gitu kan, udah sukses gitu. Biasanya malah banyak orang yang udah rehat aja, nyantai aja kayak gitu. Itulah, kan. Kita selalu mencoba untuk menaikkan level mimpi kita terus. Itu yang membuat kita jadi terus pengen berkarya terus gitu. Karena kalau ngomongin album, kita sudah 8 album di Indonesia gitu. Terus sudah bersama-sama 22 tahun. Manggung dari ujung ke ujung, udah dari ujung Indonesia sampai ujung Papua ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Sudah pernah gitu. Bahkan main di beberapa tempat yang ya kota ketiga yang bahkan tidak ada di peta pun kita pernah gitu. Ada di peta. Tapi kecil banget. Jadi rasanya kita perlu lagi menaikkan level mimpi kita. Kita sih udah kebayang gitu. Sebenarnya kita kemarin udah sempat trial lah, sempat bikin tour kita sendiri tahun 2023. Kita bikin tour Amerika, Eropa, Australia. Kita udah mulai kebayang tuh manggung dari Manchester, terus lanjut ke Paris, terus kemarin kita main lagi di Amsterdam, manggung lagi di Hamburg, terus abis itu langsung ke Melbourne, ke Sydney. Jadi sebenarnya kita sudah latihan, tinggal kita punya album yang internasional aja nih gitu, dengan penonton yang memang
internasional juga. Maksudnya kita bisa mencakup atau nge-grab pasar global ya, yang lebih luas lagi, lebih lebar lagi marketnya gitu. Jadi kita udah sempat latihan kemarin di 2022, 2023, 2024 kita tampil juga di Muse Expo, tapi dengan persiapan yang nggak sematang hari ini ya gitu. Nah di tahun ini kita mendapatkan kesempatan lagi di Muse Expo, tapi dengan panggung yang lebih besar, dengan penonton, Kesempatan yang lebih dengan orang yang hadir tuh lebih banyak. Jadi para pelaku musik dunianya lebih banyak yang hadir nonton The Massive nanti. Dan kita dapat waktu di prime time jam 9 malam. Kalau kalian mau cek bisa cek aja di musexpo.net. Kalian bisa tahu The Massive main jam berapa, bandnya siapa aja akan main. Oke, terakhir harapan. Tadi kan sempat juga disuntik tuh. Apa emang lagi sakit atau seperti apa tuh? Vitamin, suntik vitamin. Sebenarnya karena perjalanan kan panjang nanti, jadi kita harus menjaga stamina kita dan kondisi badan kita, karena kayak kemarin aku sempat juga hampir demam gitu, tapi langsung hajar minum obat dan makan, makanya ini udah agak mendingan, langsung disuntik vitamin gitu. Karena kan perjalanan panjang banget dan kita harus tampil all out juga nanti di sana gitu. Sekalian juga dicukur juga emang untuk apa penampilannya tuh Pak? Oh iya, tadi kan juga potong rambut. Sebenarnya di 2025 ini emang kalau Rian sendiri merubah gaya rambut yang tadinya poni agak panjang gitu, terus jadi lebih rapi gitu, karena ya pengen sesuatu yang beda aja di tahun ini, terus biar ada energi baru aja sih gitu. Dan kita juga nanti di sana juga mungkin secara fashion juga agak lebih rapi sedikit ya dari biasanya gitu. Gaya battle gitu, Beatles. Ya pokoknya lebih preppy look ya, preppy look.